Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun ISG-nya koreksi lagi. Oke, kita langsung lihat ISG hari ini ya. Ya, hari ini ISG koreksi lagi 0,5% ya. Sudah sempat menyentuh area support sekitar 7011-nya, tapi ditutup agak naik lagi sedikit. Mudah-mudahan besok nggak lanjut ya. Kalau besok lanjut bisa berabe ya. Bisa menuju ke 6.962-an ya. Mudah-mudahan besok hijau lagi. Kalau besok menghijau ya berarti dia mau sideways lagi untuk ISG-nya. Tapi kalau ternyata besok merah ya mesti agak hati-hati ya. Agak pegangan juga sedikit kalau takutnya jebol lagi 6962-nya ya. Tapi kalau misalkan ternyata hijau ya harusnya masih aman. Oke, kita langsung lihat aja saham yang pertama, yaitu adalah MPMX. Nah, hari ini MPMX menguat ya 1,3%, kembali bergerak lagi di atas pergerakan EMA 10. Mudah-mudahan besok lanjut lagi ya. Kalau lanjut lagi paling nggak targetnya di 1115. Kalau masih kuat, mudah-mudahan bisa tembus juga 1180-nya. Ini masih bagus posisinya ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Berikutnya adalah ASLC. ASLC hari ini lumayan mengerikan ya, walaupun harusnya yang sudah pakai target di 173 ya, paling nggak diturunin 2 tick sih harusnya udah aman, atau yang udah TP di atas harusnya udah aman. Ya, hari ini dia ditutup sama dengan open ya, di harga di harga harga close kemarin ya. Nah ini masih ada kemungkinan dia sideways dulu untuk beberapa hari ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ternyata besok kembali menguat lagi ya untuk SLC-nya. Nah, mungkin untuk hari ini mungkin banyak NTP ya, ISG-nya juga merah juga ya. Ini kesempatan buat untuk ambil take profit buat yang hold. Tapi untuk beberapa hari ke depan masih boleh dipantau karena dia masih bergerak di atas pergerakan EMA 10 dan 30-nya. Mudah-mudahan trennya menjadi uptrend ya. Memang belum terkonfirmasi untuk bergerak di atas EMA 100-nya untuk saat ini ya. Jadi masih boleh diperhatikan untuk ALSC. Selanjutnya adalah HMSP. Nah, HMSP setelah waktu itu kita bahas itu di tanggal 24 November ya. Nah, ini ternyata sudah breakout 2 kali. Sudah breakout ya kemarin di hari Jumat ini menguat 3%, lalu hari ini 2,6%, lalu hari ini menguat lagi 2,5%. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Kalau bisa lanjut lagi paling enggak targetnya di 1005 ya. Kalau misalkan tembus 1005 mudah-mudahan bisa kembali lagi tuh ke 1060 atau bahkan bisa lebih. Jadi dipantau aja yang sudah beli mungkin di tanggal 24 kemarin atau di tanggal 25 masih bisa hold. Selanjutnya adalah gudang garam. Nah, gudang garam juga nggak mau kalah ya. Dia juga sudah 2 hari ini bergerak di atas EMA 10. Ya paling nggak kalau misalkan dia bisa tembus EMA 30-nya di sekitar di 22.300 dan mulai bergerak di atasnya. Ini mudah-mudahan dia bisa kembali uptrend lagi ya. Tapi memang dia harus tembus dulu atau bergerak dulu di atas EMA 100-nya. Nah, untuk saat ini misalkan teman-teman masuk mungkin bisa TP dulu di 22.300 atau di atasnya. Jadi ini juga masih boleh dipantau untuk pergerakan GGRM. Next adalah Raffi. Nah, Raffi juga hari ini menguat ya 7%, kalau nggak salah ini sempat 13%, tapi di penutupan ini ada yang buang cukup besar. Ya mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Targetnya 193 tercapai ya. Jadi dipantau aja yang sudah punya, yang sudah masuk mungkin di tanggal 22. Jadi masih bisa hold kalau misalkan dia lanjut lagi. Selanjutnya adalah Hadid. HDIT bukan Hadid ya, HDIT. Nah, HDIT terpantau doji ya di 79, hari ini menguat 2,6%. Sudah sempat tembus EMA 30-nya tapi sayangnya nggak bisa bertahan, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya beberapa hari ke depan. Apalagi kalau misalkan dia sudah mulai bergerak lagi di atas EMA 30. Nah, Hadid ini punya kebiasaan kalau udah jalan cukup kencang ya. Mudah-mudahan sih ini bisa jalan lagi. Targetnya adalah di 117 dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan sekiranya 117 terlalu tinggi, teman-teman bisa pakai target di 105 dulu.
Jadi untuk hadit misalkan ternyata dia koreksi lagi ya, pastikan aja dia nggak tembus 75, tapi harapannya kembali menguat lagi. Kalau bisa, kalau misalkan nggak sampai 105 pun, paling nggak EMA 100-nya bisa dijadikan target, yaitu mungkin di sekitar harga 98 ya. Tapi setiap hari ini akan bergerak. Kita lihat aja nanti untuk hadit apakah dia masih kuat naik lagi atau enggak. Tapi ini sudah mulai menarik pergerakannya karena sudah mantul di area support 75 ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut. Selanjutnya adalah Indo. Nah, Indo hari ini menguat 2,5% ya. Tapi sayangnya belum bisa breakout 112-nya. Nah, ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia masih bertahan mungkin di sekitar di atas harga 118 ya. Nah, kalau masih di atas 118 ini masih oke. Nah, harapannya sih kalau misalkan dia nggak buru-buru breakout, misalkan merah dulu ya besok ya, tapi merah terbatas. Nah, ini teman-teman bisa ambil posisi supaya nanti beberapa hari ke depan kalau misalkan dia breakout 122-nya kita udah punya barangnya. Jadi ini dipantau aja untuk Indo, sudah semakin menarik posisinya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BSBK. Nah, BSBK juga hari ini transaksinya besar banget ya. Jadi masih boleh diperhatikan, memang ini saham baru IPO. Nah, hari ini dia menguat 7,3%. Ini boleh dipantau kalau besok lanjut targetnya di 226 ya untuk resistennya. Next adalah CTRA. CTRA hari ini doji ya, mudah-mudahan pembalikan arah, besok hijau lagi, mudah-mudahan kita lihat aja. Masih bergerak di atas top box atau di atas support 970. Mudah-mudahan ini masih bisa terus ya. Nah, sudah kena targetnya sebetulnya di 1025, tapi kalau misalkan dia masih mau lanjut paling enggak next targetnya itu ada di sekitar harga 1095 ya. Jadi ini diperhatikan aja yang masih pegang CTRA, hari ini masih bisa hold karena hari ini doji. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu adalah Pewon. Nah, Pewon mencoba menembus lagi 480-nya. Nah, kita lihat aja kalau misalkan ternyata besok masih mau lanjut, di sini ada resisten lagi di 484. Kalau tembus next targetnya adalah di harga 500. Kita lihat apakah Pewon bisa mencapai ke 500 untuk minggu ini. Selanjutnya adalah Atap. Nah, Atap ini hari ini menguat lagi ya, kembali bergerak di atas EMA 10-nya. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya, atau dia bergerak terbatas. Tapi kalau misalkan lanjut pun, targetnya paling nggak di 119 dulu. Ya, kalau misalkan 119-nya tembus, next targetnya adalah di 128. Kita lihat aja untuk Atap apakah dia lanjut menguat naik lagi atau tidak. Next adalah Asri. Asri hari ini masih candle merah ya, walaupun harganya masih sama dengan harga closing sebelumnya. Masih bertahan di atas support 176. Nah, ini masih boleh diperhatikan, kalau menguat lagi bisa break di atas 79-nya ya. Nah, kalau misalkan dia tuh kuat di atas 79, next targetnya adalah di 189. Ini juga masih boleh diperhatikan ya untuk pergerakan saham-saham properti ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu SMRA. Nah, SMRA hari ini menguat malah nih 1,6% ya, tapi sayangnya belum bisa bertahan di atas 625. Tapi ini masih bagus, masih ada potensi dia besok lanjut karena juga sudah sempat menembus resistennya. Mudah-mudahan besok dilanjutin ya. Next targetnya adalah di 650. Kalau tembus, next targetnya adalah di 685. Selanjutnya adalah TKIM. Nah, TKIM hari ini candle hijau ya. Ini menguat 1,2%. Ini juga boleh dipantau lagi kalau dia melanjutkan penguatannya. Targetnya masih sama di 8.525. Kalau tembus, next targetnya adalah di 8.600. Selanjutnya adalah NICL. Ini juga menarik ya untuk diperhatikan di perdagangan besok ya. Kalau misalkan NICL bergerak di atas harga 111 ya, atau di 112. Hari ini padahal sudah sempat breakout ya, tapi sayangnya dia closingnya sama dengan resisten di 111. Tapi masih ada kemungkinan dilanjut ya, ini dipantau aja. Kalau dia lanjut, next targetnya adalah 119 lalu 128. Selanjutnya adalah Sido. Sido hari ini juga nggak bergerak ya, 0.
kita lihat aja masih sama dengan harga closing kemarin, masih belum berhasil menembus top box atau resisten 780. Masih boleh dipantau pergerakannya. Kalau tembus 780, next target adalah 785. Kalau tembus 785, next targetnya lumayan jauh ya. Jadi diperhatikan aja untuk Sido, mudah-mudahan bisa breakout 785. Kalau misalkan tembus 785, paling nggak targetnya adalah di 970-an. Selanjutnya adalah WH. Nah, WH hari ini sudah sempat sudah sempat tembus top box atau resistance 134-nya ya, atau sampai ke harga 137. Tapi sayangnya nggak kuat, dia turun lagi, sempat dibawa sampai ke 130 seingat saya. Nah, tapi di sesi 2-nya kembali di dekat penutupan dia kembali menguat lagi, akhirnya close di harga 133. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut lagi ya. Kalau misalkan dia bergerak lagi di atas 134, targetnya adalah 159. Next adalah ESA. Nah, ESA setelah kemarin koreksi, hari ini kembali menguat 2,9%. Ini juga semakin menarik untuk diperhatikan ya. Kalau besok lanjut dan bisa tembus 1090 ya. Targetnya adalah di 1170 atau di sini juga masih ada resisten di 1150-nya. Jadi dipantau aja untuk ESA. Ini menarik ya kalau misalkan dia besok berhasil breakout ya di atas 1090. Tapi kalau teman-teman mau ambil posisi untuk spek buy besok di atas harga closing hari ini juga boleh. Selanjutnya mesin. Mesin ini memang terpantau nggak kemana-mana, tapi ini sudah semakin menarik karena pergerakannya semakin sempit. Perhatikan aja kalau mesin berhasil breakout 4990 ya. Ini dia sudah sideways cukup panjang. Untuk supportnya masih sama di 4920. Kalau berhasil breakout 4990 sepertinya akan menarik. Ini paling nggak target pendeknya sekitar di 5070-an ya. Kalau misalkan tembus ya mudah-mudahan bisa ke 5300-an. Jadi dipantau aja untuk mesin. Selain mesin juga Bit juga masih bertahan di atas support 60 ya. Ini juga menarik untuk diperhatikan karena memang di saat IHSG-nya pun merah, mereka masih Bit dan mesin masih bisa bertahan ya. Mudah-mudahan ini pertanda bagus ya. Kalau misalkan ternyata besok Bit bergerak ya, paling nggak targetnya 64. Tapi kalau misalkan top box atau resisten 64-nya berhasil ditembus, next targetnya adalah 67 lalu ke harga 70. Ini juga boleh diperhatikan beberapa hari ke depan minggu ini ya. Mudah-mudahan sudah mulai bergerak, kita pantau sama-sama. Selanjutnya adalah IMPC. Nah, IMPC ini candle-nya cukup solid ya, open dan close-nya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya besok ya, karena sudah 3 hari dia koreksi dan masih bertahan di atas support 3550. Nanti pertahanannya cukup kuat, mudah-mudahan bisa lanjut lagi, bisa break resisten 3720 ya. Kalau tembus berarti next targetnya adalah 3770 dan 3940. Dan saham yang terakhir untuk video part pertama ini adalah Mets. Mets hari ini ditutup doji ya di 202 ya. Mudah-mudahan besok kalau misalkan merah pun ya, merah selama masih ada di atas harga 198 harusnya masih aman. Nah, ini masih boleh diperhatikan ya beberapa hari ke depan kalau misalkan dia belum jalan. Tapi kalau ternyata besok dia touchdown dulu ke 198 lalu dia lanjut naik, dia harus breakout dulu untuk resisten top box di 214. Kalau 214 tembus, next targetnya adalah di 220 dan 246. Ini juga masih boleh dipantau untuk Mets. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa support untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.